Technical View Pound Sterling 29 Juni 2020 per jam 11:33 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2371, low 1.2330 dan running price 1.2364. Baru saja terjadi kenaikan dan sekarang sedang mengalami kendala ya. Oke, akhirnya tergelincir di bawah 1.2400, artinya spesifikasi dari detail yang sempat saya sampaikan di pekan lalu berhasil ditutup dengan pola bearish ya, dengan penutupan di bawah 1.2400. Tapi sayangnya 1.2305-nya tidak tercapai. Kemarin itu hanya menyentuh area terendah kisaran 1.2312. But it's okay. Tapi ingat yang kemarin saya sempat sampaikan bahwasannya kita juga bisa memiliki kendala, apakah dia akan rebound sebagai pola double bottom atau dia akan lanjutkan penurunan. Jadi polanya akan kemungkinan pola double bottom kah atau pola zigzag yang kemungkinan langsung kembali turun. Apalagi hari ini dimulai kembali perbincangan atau perundingan intensif untuk Brexit ya, untuk Inggris dan juga Uni Eropa, di mana tim negosiator Inggris sudah mengirimkan pasukan negosiasinya itu sejak akhir pekan lalu atau kemarin lebih tepatnya, dengan membawa sekitar 20 orang ditemani atau dipimpin oleh David Frost. Oleh karenanya ini yang akan sangat genting karena sudah memasuki paruh waktu kedua dari tahun 2020, di mana deadline mereka untuk masa periode transisi adalah di Desember 2020. Dan ingat, catatan yang paling penting di sini adalah apapun negosiasi yang ditawarkan oleh Uni Eropa akan mentah dan sia-sia karena Inggris sudah memiliki tenggat waktu yang mereka inginkan, yaitu tetap di tanggal 31 Desember 2020. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap keluar. Itu yang menjadi catatan paling penting, sehingga kemungkinan potensinya kalau tidak tercapai kesepakatan atau tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan lebih cenderung memilih no deal Brexit. Dan itu yang selalu saya ingatkan kepada Anda, dan kemungkinan potensinya akan menekan. Jadi strategi untuk hari ini saya lebih ke patokannya adalah sell on rally ataupun sell on pullback, tapi dengan catatan kalau misalkan ada outlook atau output dari kedua negosiator ini, let's say dengan hasil yang cukup baik, maka Anda harus bersiap untuk switch strategi Anda dari sell menjadi buy. Tapi untuk kali ini pondasi dasarnya adalah kurang lebih sell on rally. Dan kita lihat potensi ini 1.2305 menjadi area support kita. Lalu kemudian kalau misalkan ternyata dia berhasil turun, maka target yang terdekat adalah 1.2267 dan area biru itu di 1.2190. Ya, kita lihat berapa ratus poin untuk kali ini yang akan tercipta, tapi masih terlalu dini untuk mendapatkan result dari negosiasi kedua negara atau kedua kawasan tersebut karena ini masih baru hari pertama. Lalu kemudian di grafik weekly kita sedikit lihat ya. Di sini ada potensi pola, ini adalah gravestone ya, ini gravestone doji. Jadi kemungkinan potensi pekan ini kalau kita definisikan dari next atau candle sebelumnya dengan bearish candle, ini harusnya akan terjadi kelanjutan karena gravestone itu berarti mati, sehingga kemungkinan potensi tekanan yang akan lebih besar. Di grafik H4-nya sendiri kemudian kita mendapatkan pola seperti demikian. Ini adalah area resisten kita, dan kalau kita lihat secara seksama ini membentuk area descending triangle, sehingga area ungu ini akan menjadi area support penentu kita, di mana potensinya akan kecenderungannya ini masih cukup kuat. Jadi pola double bottom yang dicurigai di daily chart bisa saja terjadi, tapi juga bisa saja area kenaikan justru tertahan di area ini. Sehingga kemungkinan untuk hari ini saya cenderung melakukan sell on rally ataupun sell on pullback di area 1.2409, kurang lebih tepatnya di area ini, sampai 1.2420. Ini adalah area yang cukup baik untuk melakukan sell. Lalu kemudian target pertama adalah 1.2355 dan target kedua adalah 1.2205. Stop lossnya kurang lebih di area 1.2488 untuk mengantisipasi in case ternyata output dari hasil negosiasi kedua belah pihak justru cenderung mengembirakan dan kita harus bisa switch untuk menjadi area buy on breakout di area tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 29 Juni 2020 per jam 11:38 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1244, low 1.1218. Running price 1.1239, beberapa waktu yang lalu terjadi kenaikan mirip dengan apa yang terjadi di pound sterling. Dan kita lihat di sini potensi candlesticknya masih cukup meyakinkan karena kemarin atau pekan kemarin di hari Jumat
hanya berhasil tutup atau turun sampai 1.1188. Berarti dua kali berturut-turut ya di pekan kemarin ya, di penghujung hari Kamis dan juga Jumat areal terendah sama di 1.1188. Yang paling penting adalah di hari Jumat dia membentuk pola seperti salib seperti ini. Ini adalah doji candle yang kemungkinan potensi akan terjadi pembalikan arah sangat baik ya, doji star kita sebutnya. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini ya, berarti areal-areal yang sempat kita bahas itu masih cukup efektif sebagai area support kuat, lalu kemudian dia akan rebound kembali. Ini pun bisa saja ya, kalau misalkan Anda lihat ini pola double bottom, ini bottom pertama, ini bottom kedua. Jadi bisa saja ini menjadi double bottom dan kemungkinan potensi rally atau kenaikan akan terjadi. Dan ingat, yang paling utama adalah menantikan pendanaan Uni Eropa yang kemungkinan baru akan dibahas di bulan Juli ini. Jadi kemungkinan itu yang akan kita lihat, dan saya rasa market diskon sudah mulai karena penurunan pun relatif tertahan dan tersendat ya. Tapi kita lihat potensi dalam beberapa hari ke depan. Terutama untuk hari ini saya tidak melihat ada data yang terlampau penting. Jadi kemungkinan potensinya akan naik turun berdasarkan hasil negosiasi dari Inggris ataupun Uni Eropa. Lalu kita lihat sedikit di grafik weekly chart. Oke, grafik weekly chart candlesticknya juga cukup meyakinkan. Bentuknya juga mirip dengan ini adalah inverted hammer ya. Kalau kita bicara tentang ini tailnya, ini real body-nya, ini sudah memasuki kategori yang cukup pas. Sehingga mungkin pekan ini jauh lebih memungkinkan untuk area kenaikan. Dan di grafik H4-nya sendiri, lagi-lagi areal biru sebagai areal support efektif, masih cukup efektif ternyata. 1.1188 lalu kemudian rebound, dan kali ini pun seperti demikian. Jadi kemungkinan potensinya kalaupun nanti ada pullback, saya rasa pullbacknya akan relatif tertahan di 1.1219. Walaupun areal low sekarang itu masih mencerminkan areal support yang cukup kuat. Jadi silakan lakukan buy on dip untuk kali ini Euro USD di areal 1.1217 ataupun 1.1227 dengan target pertama adalah 1.1277 dan target kedua saya rasa akan mencapai 1.1327. Stop loss saya antisipasi di area 1.1155 in case ternyata dia merombak lalu kemudian areal dari double bottom ataupun areal dari cup and handle, bagian handle-nya berhasil ditembus, dan kita harus merelakan tentang pola kenaikan dari cup and handle tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.